안녕하세요. 한국어사 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 한국어 개통에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Jadi kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang 한국어 개통 atau genealogi bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu akarnya itu dari mana sih? Asalnya itu dari mana gitu? Hubungan dengan bahasa lainnya itu seperti apa? Baik, materi perkuliahan kita kali ini akan mencakup 3 hal. Yang pertama tentang genealogi bahasa Korea secara umum, lalu tentang hipotesis atau dugaan bahwa bahasa Korea termasuk dalam rumpun Altaik, dan bahwa dugaan bahasa Korea termasuk dalam rumpun bahasa Jepang gitu. Sebenarnya hubungan bahasa Korea dengan bahasa-bahasa lainnya bukan hanya dengan kedua rumpun ini, tapi juga ada rumpun lainnya. Ada juga yang menduga bahwa bahasa Korea itu memiliki hubungan dengan bahasa Sanskerta gitu, dengan rumpun bahasa Dravida gitu dan lain-lainnya. Tapi di pertemuan kali ini kita akan hanya membahas 2 hal saja. Baik, yang pertama tentang genealogi bahasa Korea secara umum. Jadi pertanyaan mendasar gitu terkait bahasa biasanya suatu bahasa itu termasuk dalam rumpun bahasa apa gitu, dalam rumpun keluarga bahasa apa gitu kan. Khususnya bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu masuk dalam rumpun apa sih gitu kan. Jadi kalau bahasa Indonesia gitu mungkin masuk dalam rumpun bahasa apa gitu kan. Bahasa Cina itu dalam rumpun bahasa apa gitu, atau bahasa Eropa gitu, bahasa-bahasa di Eropa itu punya rumpunnya tersendiri atau induknya tersendiri gitu. Nah, untuk bahasa Korea ini gitu masih cukup banyak pertanyaan gitu. Sebenarnya bahasa Korea itu termasuk dalam rumpun bahasa apa gitu, karena belum ada pendapat yang meyakinkan terkait genealogi atau akar rumpun bahasa Korea. Jadi hal ini dikarenakan untuk mengungkap genealogi suatu bahasa, khususnya di sini bahasa Korea, bukti-buktinya itu tidak mudah gitu, karena bukan bukti fisik gitu kan, tetapi bukti di sini itu biasanya bukti berupa literatur kuno gitu, yang itu ternyata tidak banyak gitu. Literatur kuno misalkan bahasa Korea pada abad keberapa gitu memiliki literatur gitu, nah itu nanti harus dibandingkan dengan literatur yang sama dari bahasa-bahasa lainnya gitu, dan ternyata perbandingan itu tidaklah mudah gitu kan. Bukan hanya membandingkan satu saja, misalkan bahasa Korea dengan bahasa Cina kosakatanya banyak yang sama nih, oh berarti mereka satu rumpun dong gitu. Nah itu bukan hanya terkait kesamaan saja gitu kan. Dan hipotesis yang terkuat dan biasanya muncul dalam buku tata bahasa Korea di sekolah-sekolah bahwa bahasa Korea itu termasuk rumpun bahasa Altaik. Nah, jadi di sini ada beberapa kesulitan untuk mengungkap genealogi bahasa Korea. Yang pertama, tidak ada jaminan pasti bahwa bahasa tersebut pernah ada sebelumnya gitu. Jadi kalau membahas tentang genealogi atau akar rumpun suatu bahasa, memang akhirnya itu banyak yang berupa hipotesis gitu. Kumpulan suatu bahasa-bahasa itu mungkin dulunya itu ada bahasa, kalau di sini saya contohnya itu menyebutkan bahasa Proto Indo-Eropa atau biasanya disebut PIE gitu kan. Jadi ini nih Proto itu kuno ya gitu kan. Jadi bahasa ini Proto Indo-Eropa ini itu diungkapkan oleh para ahli gitu setelah membandingkan dengan bahasa-bahasa di Eropa gitu kan, di sebagian besar Eropa, dan juga dengan bahasa Sanskerta gitu atau bahasa yang berada di daerah sekitar India gitu, sehingga terus kemudian para ahli menyimpulkan bahwa dulunya mungkin ada suatu bahasa yang mereka sebut sebagai bahasa Proto Indo-Eropa gitu kan. Tetapi tetap saja yang namanya PIE itu adalah bahasa abstrak gitu, yang ya tetap belum tentu dulunya ada gitu kan, meskipun para ahli berkesimpulan setelah membandingkan dengan berbagai macam literatur gitu kan. Pun juga bahasa Korea seperti itu gitu, belum tentu bahasa Altaik itu dulunya ada gitu kan, karena memang buktinya tidak semudah sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin ada bukti rekaman, ada bukti buku yang sangat banyak gitu kan. Kalau dulu ternyata bukti-buktinya banyak yang sudah hilang gitu. Bukti lisan pun tidak ada yang berupa rekaman, sehingga kita tidak bisa membandingkan secara detail.
Nah, kesulitan yang kedua bisa jadi memang bahasa Korea itu adalah isolated language atau bahasa yang memang terisolasi gitu. Jadi nggak punya keluarga istilahnya gitu. Kalau rata-rata bahasa tuh punya keluarga, bisa jadi mungkin bahasa Korea tuh nggak ada keluarga pastinya gitu kan. Jadi ya memang hanya bahasa Korea sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa bahasa di dunia seperti itu, seperti bahasa Basque atau Ainu. Ainu ini di Jepang gitu kan, di daerah Hokkaido gitu. Nah, bahasa-bahasa itu terisolasi gitu, hanya digunakan di komunitas tersebut dan tidak ada hubungannya dengan bahasa-bahasa lainnya gitu kan. Jadi bahasa Korea juga bisa jadi kemungkinannya seperti itu, meskipun sekali lagi buktinya belum meyakinkan. Nah, lalu selanjutnya gitu kan, jadi dibutuhkan metode yang rigid, yang jelas gitu kan, bukan hanya bahasa Korea punya kesamaan nih sama bahasa A, bahasa B gitu kan, belum tentu mereka itu satu rumpun gitu. Jadi misalkan kosakata bahasa Korea dengan bahasa Mandarin itu sangat banyak gitu kan, bahkan bahasa Korea itu hancaunya itu hampir 60% gitu. Tapi terus apakah kemudian kita menganggap bahasa Korea dengan bahasa Mandarin itu satu rumpun gitu? Ternyata itu belum pasti juga gitu. Bahkan teori ini yang menyamakan bahwa bahasa Korea dengan bahasa Mandarin itu satu rumpun itu belum ada yang melakukannya gitu, karena memang ya hanya kosakatanya saja yang sama gitu, karena wilayahnya dekat gitu kan, sehingga pertukaran bahasanya itu cukup sering. Selain itu, contohnya lagi, bahasa Jepang dan Korea itu sangat mirip tata bahasanya gitu. Jadi ada partikel, ada akhiran verb gitu kan, lalu juga predikat itu letaknya di akhir gitu, tapi tidak mesti menjadikan mereka itu satu rumpun bahasa gitu, karena ternyata perbedaannya jauh lebih banyak daripada kesamaannya gitu, meskipun kebanyakan para ahli itu menganggap mereka ini satu rumpun. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hipotesis Altaik gitu, jadi bahwa bahasa Korea itu ya satu rumpun dengan bahasa-bahasa Altaik. Jadi Altaik itu apa? Di sini yang warna merah ya gitu kan, di sini daerah sekitar Mongol gitu kan, lalu Rusia yang di atas gitu, setengahnya Cina gitu, lalu sampai di sini Turki, itu termasuk dalam rumpun Altaik gitu. Sebenarnya ada juga Ural Altaik gitu kan, Ural ini yang ini ya, yang hijau gitu kan, jadi Eropa yang bagian timur gitu. Nah jadi ada juga para ahli yang berpendapat bahwa bahasa Korea itu termasuk dalam rumpun Ural Altaik gitu. Nah, tapi yang akan kita bahas yang ini saja, yang Altaik saja gitu kan. Jadi bahasa Altaik, rumpun bahasa Altaik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama Mongolian. Jadi khususnya bahasa Mongol ya, gitu kan, bahasa Mongol. Kosakata bahasa Mongol itu juga cukup banyak yang diserap dalam bahasa Korea gitu kan, terutama kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Atau di sini bahasa Tunggus, ini lebih tepatnya Manchuria, yang sering dibandingkan dengan bahasa Korea itu bahasa Manchuria atau Manjuo. Nah, satu lagi rumpunnya itu bahasa Turki gitu kan. Makanya seorang dosen saya dulu pernah cerita gitu, jadi saat dia jalan-jalan ke Turki, itu guide-nya gitu kan, karena tahu dia orang Korea ya, itu mengungkapkan bahwa bahasa Korea dengan bahasa Turki itu satu rumpun gitu, satu keluarga gitu, padahal ya bukti-buktinya sebenarnya juga masih banyak yang belum jelas gitu. Oh ya, untuk materi kali ini itu saya ambil dari bukunya Igimon gitu kan, terkait Kugo Sageron gitu, jadi kuliah umum terkait sejarah bahasa Korea gitu, yang mana Profesor Igimon memang cenderung gitu memasukkan bahasa Korea itu dalam rumpun bahasa Altaik. Makanya di sini bukti-buktinya ada sangat banyak gitu yang diungkapkan. Jadi ciri khas bahasa Altaik itu ada beberapa gitu kan. Yang pertama itu adanya harmonisasi vokal. Jadi di sini ada vokal rendah, vokal tinggi, vokal kuat, vokal lemah gitu. Jadi namanya vokal itu ada pasangannya gitu. Beda kayak bahasa Indonesia itu vokalnya hanya ada A, I, U, E, O gitu kan. Nah, itu
setiap vokal itu belum tentu ada pasangannya gitu. Sedangkan kalau bahasa khususnya di sini contohnya biasanya bahasa Turki itu biasanya punya pasangan-pasangan vokal gitu. Jadi A yang rendah dengan A yang tinggi gitu. Ada vokal kuat, ada vokal lemah gitu kan. Itu disebut dengan harmonisasi vokal gitu. Kalau dalam bahasa Korea mungkin contohnya yang sering kita tahu gitu kan. Misal ada kata gada. Bentuk aoyo-nya itu ga ayo. Atau mokta, bentuk aoyo-nya itu mo go yu gitu. Jadi di sini kalau dia A maka pasangannya A. Kalau dia O dan selebihnya maka pasangannya O juga gitu. Jadi vokal itu harus sama yang dia senada gitu, nggak bisa dengan yang lain gitu. Makanya ketika awal belajar bahasa Korea yang terkait bentuk aoyo itu cukup banyak peraturannya gitu. Jadi kalau yang berakhiran vokal A dengan O itu pasangannya ayo. Yang selain itu pasangannya oyo gitu. Makanya di situ ada pasangan. Nah, itu tuh sebenarnya termasuk dalam contoh harmonisasi vokal. Nah, selanjutnya ciri khas bahasa Altaik itu struktur kalimatnya SOV. Berakhiran predikat gitu kan. Jadi predikatnya itu di akhir gitu. Sama mungkin dengan bahasa Jepang, bahasa Turki itu juga dia predikat itu di akhir gitu. Yang mana konsekuensinya itu adalah adanya aglutinasi. Aglutinasi atau bahasa-bahasa yang termasuk dalam bahasa aglutinasi itu biasanya ciri morfologinya gitu kan. Jadi ada sesuatu yang ditempelkan di suatu kata untuk membentuk kalimat gitu. Jadi misal untuk kata benda, jadi misal dalam bahasa Korea na itu ditempelkan nen. Terus itu bab itu ditempelkan el. Terus itu mokta itu misalkan ditempelkan mokoyo. Jadi nanen babel mogoyo gitu. Jadi penempelan ini itu adalah salah satu ciri dari bahasa-bahasa aglutinasi gitu. Jadi beda ya, kalau bahasa Altaik itu maksudnya kerumpun bahasa gitu, keluarga-keluarganya bahasa gitu. Sedangkan kalau aglutinasi itu lebih ke tipologi bahasa atau jenis-jenis bahasa. Nah, bahasa Korea itu termasuk dalam bahasa aglutinasi gitu. Turki juga iya. Bahasa Indonesia pun sebenarnya juga beberapa gitu, karena bahasa Indonesia itu punya banyak akhiran imbuhan yang cukup beragam gitu. Jadi sebenarnya secara morfologi bahasa Indonesia juga termasuk bahasa aglutinan. Lalu adanya converb atau di sini kata kerja yang dia berfungsi lebih ke adverbia atau kata keterangan. Nah, ini beberapa ciri khas bahasa Altaik. Kalau kita bandingkan perbandingan vokalnya, jadi di sini ada bahasa Proto Altaik atau Proto Kuno gitu. Jadi bahasa yang dulu-dulunya gitu kan. Kalau lihat di sini ada tanda bintang ya, tanda bintang, ini tanda bintang juga gitu kan. Yang berakhiran tanda bintang itu maksudnya adalah itu hasil rekonstruksi. Jadi dia belum tentu seperti itu gitu kan. Jadi para ahli setelah membandingkan dengan berbagai macam literatur, dulu vokalnya bahasa Proto-Altaik gitu itu ada vokal ini gitu kan. Ada vokal ini, ada konsonan ini gitu kan. Jadi itu setelah membandingkan berbagai macam gitu kan konsonan yang ada di bahasa-bahasa Altaik gitu. Jadi ini sebenarnya hasil rekonstruksi gitu. Dulunya mungkin seperti ini gitu. Jadi yang di sini yang Proto-Altaik itu ada macam-macam, ada vokal belakang gitu. Vokal belakangnya itu ada 4. Lalu vokal depannya itu ada 5 gitu kan. 5. Jadi di sini bagi 2 gitu kan. Dan rata-rata gitu kan vokal-vokal yang ada dalam bahasa Altaik kuno itu juga ada dimiliki oleh bahasa Korea, khususnya bahasa Korea yang dia bahasa Korea pertengahan gitu, baik yang pertengahan awal maupun pertengahan akhir gitu. Yang mungkin berbeda dengan yang kita tahu di sini adanya area.
Jadi ini tanda titik ini disebutnya area gitu kan. Jadi dia bisa bunyinya A, bisa bunyinya O. Terkadang biasanya dibacanya A gitu kan. Itu. Jadi namun A-nya tuh berbeda dengan yang ini ya gitu. Nah, jadi adanya kesamaan gitu kan vokal bahasa Korea gitu, khususnya bahasa Korea pertengahan dengan Altai kuno. Nah, di sini perbandingan vokalnya yang harus dilihat di sini dalam bahasa FNQ ya, sini ya. Adanya A. L-nya juga sama ya sebenarnya ya. Kita tapi akan bandingkan vokalnya. Jadi di sini juga A. Ini hasil rekonstruksi dulunya, kemungkinan bawah gitu kan. Itu bahasa Koreanya tuh bukan are tapi al. Sini sama-sama A. Dalam bahasa Mongolia itu ala pakai A juga ya. Bahasa Turki lama itu juga A, bahasa Turki pertengahan itu juga A gitu. Maka untuk kosakata yang artinya bawah gitu kan, bagian bawah, kalau di sini artinya kaki, di sini artinya paha, di sini artinya bagian yang bawah gitu kan. Itu vokalnya itu sama semua gitu, al gitu. Bahkan sampai realnya ini itu juga sama. Alas, ala, al, altin gitu itu sama gitu kan. Contohnya lagi misalkan di sini mungkin yang agak bisa dibandingkan tuh yang ini ya gitu kan. Jadi dalam bahasa Manchuria atau bahasa Manjuo di sini meniup gitu itu full gie. Di sini ada F, ada U. Dalam bahasa Korea bulda. Dulunya mungkin buro. Itu bahasa rekonstruksinya gitu kan. Nah, dalam bahasa Manchuria itu full. Jadi sini ada kesamaan sampai sini ya. Nah, meskipun dalam bahasa Korea itu biep gitu, full gitu, tapi dalam bahasa Manchuria itu perbandingannya dengan F gitu kan. Yang mungkin secara pengucapan itu mirip gitu, meskipun cara pengucapannya itu berbeda antara F dengan B. Lalu untuk bahasa Mongolian di situ ada U-nya di sini, yang dilihat di sini U-nya ya. U-nya gitu kan sama dengan ini. Bahasa Mongolia pertengahan di situ ada ul di sini juga. Atau dulunya mungkin pulik. Nah, ini antara ini dengan Manchuria, bahasa Manchuria itu hampir mirip gitu kan, dengan bahasa Korea juga mirip gitu, meskipun ada berbeda-beda sedikit gitu. Jadi vokalnya ketika dibandingkan itu ada beberapa vokal yang sama gitu untuk kosakata dengan makna yang sama. Nah, untuk perbandingan konsonan di sini cukup banyak perbedaan sebenarnya gitu kan. Jadi untuk bahasa Altai kuno itu ada perbedaan antara P dengan B, T dengan D, K dengan G, C dengan J gitu. Sedangkan dalam bahasa Korea itu hanya ada biep, diget, giok, jiet gitu kan. Yang mana kesemuanya P, T, K, C ini itu merupakan bahasa bunyi tidak bersuara atau musongem. Musongem atau bunyi tidak bersuara. Musongem atau bunyi tidak bersuara. Jadi tidak ada pasangan seperti kita bahasa Indonesia kan ada PB, KG sama ya seperti bahasa Altai kuno, tapi bahasa Korea itu nggak ada gitu. Jadi hanya ada PTKC. Yang mana kalau misalkan kita dengar kayak kata aboji, agashi yang ada B dengan G-nya itu lebih ke variasi bahasa gitu. Jadi bukan fonemnya. Nah, ini jadi perbedaan yang di sini gitu kan. Dalam bahasa Proto-Altai ada pasangan bunyi bersuara dan tidak suara. Dalam bahasa Korea tidak ada gitu. Jadi mungkin kalau untuk vokal tadi banyak yang mirip gitu kan, tetapi untuk untuk konsonan ternyata cukup banyak perbedaan gitu.
Lalu perbedaan yang lain yang cukup signifikan di sini adalah bunyi liquid. Bunyi liquid itu ya RL dan sebagainya gitu. Ada R-nya Inggris gitu. Itu semua termasuk dalam bunyi liquid gitu kan. RL klaster R dan L gitu. Yang mana bunyi altaik R dengan L ini itu ada 4 jenis gitu. Jadi R-nya ada 2, L-nya ada 2 gitu kan. Jadi dalam bahasa altaik kuno itu dulu tuh R sama L itu beda-beda gitu kan. Sedangkan dalam bahasa Korea ini hanya satu saja gitu. Hanya ada real saja gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara R dengan L gitu kan. Jadi ya tulisannya hanya real aja gitu kan. Maka ini cukup berbeda gitu. Jadi cukup ada perbandingan konsonan yang besar gitu kan, perbedaan yang besar antara bahasa Altai kuno dengan bahasa Korea gitu, sehingga meskipun vokalnya banyak yang sama, ternyata konsonannya banyak yang berbeda. Jadi belum ada bukti. Jadi bisa jadi memang ada beberapa ahli yang menganggap dulu bahasa Korea itu bisa jadi B dengan P, K dengan G itu beda gitu kan. Tetapi buktinya itu belum jelas gitu, meskipun ada beberapa bukti dari bahasa Korea kuno. Sedangkan untuk tadi konsonan liquid yang R dengan L gitu kan, dalam bahasa Proto-Altaik itu ada 4, sedangkan dalam bahasa Korea itu hanya ada 1 saja, real saja gitu kan. Jadi tidak ada R secara khusus gitu, tidak ada L secara khusus gitu, hanya ada 1. Sedangkan untuk perbandingan tata bahasa Korea itu memiliki cukup banyak partikel, yang mana partikel itu ditempelkan di kata benda. Dan bahasa Altaik gitu kan, di sini itu juga ada beberapa yang partikelnya itu sama. Jadi A dengan E dalam bahasa Turki kuno dan Manjuo itu menunjukkan tempat gitu. Sedangkan dalam bahasa Korea E atau E itu dia menunjukkan tempat. Jadi misalkan JB, Hakyowe gitu kan. Maka di sini ada partikel yang sama gitu, meskipun tidak banyak gitu. Padahal bahasa Korea cukup banyak partikelnya, tapi yang sama dengan rumpun bahasa Altaik itu cuma sedikit. Lalu ada infleksi kata kerja gitu. Jadi dalam bahasa Korea pertengahan ada ini masuknya omi ya gitu kan, atau akhiran gitu. Sini ada miem, real hiat gitu kan, dengan nien gitu, n gitu kan. Maka ada kata gorem. Jadi dari kata gota ditambah miem jadi gorem. Lalu jugita di sini tambah real gitu kan, jadinya jugil. Jadi kalau mau bikin kata orang yang akan dibunuh gitu kan, itu jugil saram. Di sini real hiat. Lalu ada kata daden, pintu gitu kan, jadi daden mun gitu. Maka di sini niannya, nian di sini real hiat gitu kan. Nah, di sini ada beberapa perbandingan bahasa Korea dengan bahasa Manchuria atau Manjuo. Nah, kosakata bahasa Korea itu cukup banyak yang dipengaruhi oleh bahasa Manjuo gitu. Jadi cukup banyak penelitian yang membandingkan antara bahasa Korea dengan bahasa Manchuria gitu. Dan kebanyakan kosakatanya adalah kosakata sehari-hari. Paling tidak di sini sejauh ini yang bisa dibandingkan itu ada 250 kosakata gitu. Yang mungkin bagi orang Korea sendiri itu ya nggak tahu juga gitu kalau misalkan itu dulunya adalah bukan bahasa mereka tapi bahasa dari Manchuria gitu. Jadi contohnya di sini akan saya jelaskan beberapa aja. Jadi ketika membandingkan kosakata seperti ini dicari yang memang maknanya serupa gitu kan. Lalu kosakatanya mirip enggak kayak gitu. Jadi misalkan di sini sini ada F ya. F. Dalam bahasa Manju ini kebanyakan F, lalu dalam bahasa Korea itu P. Jadi perbandingan antara bahasa Korea dengan Manju itu F dibandingkan dengan P gitu kan. Tuh. Jadi di sini ada kata viru yang artinya tuh berdoa gitu kan, memohon. Sedangkan dalam bahasa Korea ada kata bilda yang artinya juga memohon gitu kan,
berdoa gitu. Maka di sini oh ya P dengan F-nya itu bisa dibandingkan gitu kan. Lalu L dengan R-nya itu juga bisa dibandingkan gitu. Atau di sini ada kata burah. Di sini juga furu gitu. Jadi F-nya lalu O-nya gitu, lalu R-nya itu sama gitu kan. Ada lagi misalkan tadi bul sudah ya gitu kan. Misalkan di sini ini sebenarnya biji gitu. Jadi di sini ada yang dia bentuknya segitiga itu disebutnya bancium. Bancium ini banyak para ahli menggambarkannya dulu tuh kemungkinan bunyinya Z gitu atau bunyinya S. Jadi nanti dalam pembahasan terkait sejarah bahasa Korea akan sering menemukan di sini bancium segitiga, lalu ada yang dia biep iyeng. Di sini disebutnya biep sungyongam. Jadi dulunya mungkin ini bunyinya F atau B atau bisa juga W gitu kan. Karena kita tahu ada bahasa Korea tuh yang dia beraturan dengan tidak beraturan gitu kan. Jadi misalkan dopta itu jadi do wo. Sedangkan kalau japta itu jaba. Nah, untuk yang tidak beraturan ini itu awalnya itu dari biep sungyongam ini yang tidak beraturan. Gitu. Jadi sebenarnya ada alasan nih kenapa sih bahasa Korea ada biep beraturan dengan tidak beraturan gitu. Ternyata dulunya itu bentuknya itu biep sungyongam gitu, yang sekarang hanya menjadi biep saja. Lalu ada juga nanti itu di area atau biasanya di titik gitu kan. Area ini bisa jadi bunyinya A, kadang juga ada yang menyebutkan O, ada juga yang E gitu kan. Jadi setelah dibandingkan dengan berbagai macam literatur, ternyata bunyinya itu tidak hanya satu gitu jika dibandingkan dengan bahasa Korea yang sekarang gitu kan. Nah, jadi ini nanti huruf-huruf ini akan sangat banyak ditemui gitu dalam pembahasan kita. Oke. Jadi ini tadi ya gitu kan. Dalam bahasa Korea di sini itu bazi mungkin gitu. Jadi bancium di sini itu mungkin Z dulunya atau S gitu kan. Nah, dalam bahasa Manchuria itu foso. Jadi S-nya di sini. Gitu kan. Sini areanya itu dibandingkan dengan O. Jadi ada banyak perbandingan bahasa Manjuo dengan bahasa Korea khususnya dalam kosa katanya gitu. Yang sekarang kemungkinan ya orang Korea taunya itu goyo atau bahasa asli bahasa Korea gitu karena sudah sangat lama diimpornya istilahnya dari Manchurianya. Oke. Nah, lalu untuk hipotesis yang bahasa Jepang ini kebanyakan lebih berupa ke tata bahasa yang mana susunan kalimatnya sama SOV gitu kan. Kosakatanya beberapa sebenarnya ada yang sama tetapi itu disebabkan karena Korea, Jepang dengan Cina itu letaknya berdekatan sehingga kosakatanya itu bisa saling bertukaran gitu. Kebanyakan Korea dengan Jepang itu dapatnya dari Cina gitu kan. Yang mana jalurnya beda-beda. Ada yang dari Cina ke Korea langsung, hancaonya gitu. Ada yang dari Cina ke Jepang dulu, terus baru ke Korea gitu kan. Ini biasanya pas zaman penjajahan Jepang itu banyak yang lewat jalur itu, atau dari itu ada hancau yang dia dibentuk di Jepang gitu kan. Memang dia khas Jepang gitu kan. Lalu dia ke Cina dulu gitu, baru nanti akhirnya sampai ke Korea gitu, khususnya bahasa-bahasa terkait guahak atau sains gitu kan. Jadi ada perbandingan kosakata memang cukup banyak gitu kan, atau tadi ya susunan kalimat SOV gitu, atau juga adanya partikel, adanya akhiran omi gitu kan. Tetapi sekali lagi belum tentu itu mereka itu satu rumpun gitu kan. Tetapi pendapat ini cukup populer gitu karena cukup banyak pencetusnya. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan untuk yang Altaik hipotesis
itu biasanya pencetusnya yang paling terkenal itu Ramstedt gitu. Kalau nggak salah tulisan seperti ini gitu kan. Nah, ini pencetusnya yang paling populer gitu kan. Sedangkan kalau untuk perbandingan bahasa Korea dengan Jepang gitu kan, itu cukup banyak gitu. Sini ada Arei Hakuseki, ada Aston, ada Miller, ada Martin gitu. Jadi kebanyakan mungkin linguis barat gitu, itu taunya bahasa Korea dengan bahasa Jepang itu satu rumpun. Karena jadi pendapat ini lebih populer dan banyak diterima oleh linguis barat gitu. Dan kebanyakan metode yang digunakan adalah perbandingan leksikal atau perbandingan kosakata gitu. Meskipun sekali lagi ya hampir sama gitu kan dengan Cina gitu kan perbandingan kosakatanya. Di sini contohnya ada Shom atau Som, pulau gitu. Bahasa Jepangnya itu Shima. Jadi ada S siot dengan miemnya itu sama gitu kan. Lalu bahasa Korea ada bada. Bahasa Korea Jepangnya itu wata. Atau di sini di zaman dahulu gitu kan, wata ini bentuknya itu bukan pakai W tapi pakai B. Maka lebih mirip gitu bentuknya dengan bahasa Koreanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ini terkait yang pendapat bahasa Jepang gitu, dan ini yang lebih populer di linguis barat gitu. Sedangkan kalau di kalangan linguis yang orang Korea sendiri itu yang hipotesis Altaik itu lebih populer gitu kan, si Ramstedt itu, dan beberapa ahli linguistik orang Korea gitu itu banyak yang cukup mendukung pendapat Altaik ini. Nah, itu materi kita pada kali ini gitu kan. Terima kasih, semoga bisa menambah pengetahuan. Sugasembida.